Oke, halo-halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, aku mentor di Game Artist, teman Mas Arya. Nanti dalam satu semester ini bakalan bantuin teman-teman dalam administrasi tentang ICE, khususnya di Game Artist. Nah, tadi saya dapat informasi dari Pak Agus, kalau teman-teman itu harus presensi juga di link dari ICE. Nah, untuk yang tadi, teman-teman silahkan untuk presensi lagi di mata kuliah tadi background dan objek. Nih, linknya saya kirim di chat. Jadi setiap Vicon, teman-teman harus presensi melalui form ini dan form yang saya kirim tadi pas kelasnya Pak Agus, gitu ya. Jadi ada dua link untuk presensi. Nah, kalau link yang tadi saya kirim di pelajaran mata kuliah Pak Agus itu untuk rekap untuk mata kuliah game artis sendiri, dan kalau untuk ICE itu untuk rekap di data ICE PMGD-nya sendiri gitu. Jadi jangan lupa ada dua link presensi. Oke, hari ini um, kita melanjutkan materi perkuliahan bersama Bapak atau Mas Raffi Kurnia Rajkini di mata kuliah 2D animasi. Gimana nih, Mas Raffi, apakah sudah join? Oke, Cek, cek. oke, siap. Sambil menunggu Mas Raffi, kita kirim lagi nih link presensi yang tadi. Kalau misalnya teman-teman belum presensi, saya share lagi. Bentar ya, Mas Raffi. Oke. Nah, itu sudah saya kirim, ada presensi ICE sama presensi GA. Itu teman-teman wajib ngisi ya. Karena di presensi game ICE sendiri itu ada screenshot untuk Vicon-nya. Teman-teman, saya minta sekarang untuk buka kameranya ya, untuk kita screenshot. Silakan open cam. Ya, setiap sesi 2 kali presensi. Jadi setiap sesi linknya bakalan akan ganti terus untuk game artis. Kalau untuk ICE-nya sendiri itu cuma satu link. Oke, silakan teman-teman untuk open cam dulu supaya kita bisa screenshot biar teman-teman, ya, masyarakat juga boleh. Oke, silakan teman-teman dipakai dulu hijabnya yang cewek. Mau siap-siap, kita tunggu. Oke, yang belum nggak nama sesuai dengan format, kita tunggu juga untuk diganti. Oke, Mbak Lindi, Mas Niko, silakan open cam dulu. Tina, Mbak Karisma, Willy, Mbak Lindi, Mbak Tina. Oke, satu lagi nih yang belum. Mas Willy, Mas David, Mas Hamid, itu namanya belum diganti. Mbak Anissa juga belum diganti namanya, Mbak. Oke,
Oke, bisa dimulai Mas Arya? Bisa dimulai? Udah siap. 2, 1. Oke, next slide selanjutnya. Ulangin. Ulangi. Oke. Tadi aku bengong. Lagi ya. 3, 2, 1, yuk. Sebentar. Sebentar, gimana? Oke. Salah, sebentar, belum di save. Lanjut slide yang kedua. Siapa aja itu di slide kedua? Juga nggak tahu. Oke, 3, 2, 1, senyum. Oh, bete, semua bete mukanya. Nggak apa-apa deh, bete, nggak apa-apa, bete dikit. Mas, untuk teman-teman bisa kirim presensinya nanti. Siap. Oke, mungkin itu saja. Misalnya teman-teman ada pertanyaan atau yang masih bingung, nanti bisa di chat di grup atau japri ke saya atau Mas Arya di jam kerja. Mas Rafi, apakah udah ready? Oke, sudah. Insya Oke. Allah. Oke. Mungkin karena Mas Rafi udah datang, saya persilakan untuk Mas Rafi. Mulai kelas. Oke, silakan Mas Rafi. Cek. Oke, apakah sudah terdengar suara saya? Dan, Oke, sebelumnya selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya ini kita untuk materi pertama hari ini perkenalan aja ya. Jadi kita cuman chit chat basa-basi. Sambil nanti tentu saja kita di akhir akan merilis tentang tugas-tugas yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Agus Purwanto. Oke. Jadi untuk hari ini kita santai-santai aja. Nah, tentu saja untuk perkenalan, saya sudah siapkan sedikit materi. Waduh, kok materi? Presentasi ya. Jadi izinkan saya untuk membuka PPT-nya terlebih dahulu. Mana nih? Belum kelihatan, emang belum saya share, bentar ya. Set. Oke, apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah Pak. Oke, sebelumnya perkenalan teman-teman, nama saya Raffi Kurnia Rajbini. Saya di sini nanti ditugaskan oleh AIS untuk di sini kita belajar bersama tentang 2D animasi dan saya sebagai yang membimbing lah, asik. Nah, jadi ini foto saya ya, walaupun nggak keren-keren banget ya, asik. Kita lanjut tentang saya, ini perkenalan terlebih dahulu ya teman-teman. Ngendaknya gimana gue nih? Saya lahir 2 Maret 98 ya. Apakah di sini ada yang anak 98 juga? Bentar ya, ini muka-mukanya kemana semua sih? Nah, yang anak kelahiran 98 boleh angkat tangan ya, nanti biar saya nggak malu-malu banget, ada seangkatan ya. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Berarti ini kayaknya teman-teman ini kelahiran 2006, 2005 ya. Anak-anak Gen Z parah nih. Oke, karena saya lahir 2 Maret, which is berarti bintang saya Pisces ya. Walaupun nggak penting banget ya. Di sini ada yang anak Pisces, boleh ngacung tangan juga. Yang anak-anak Pisces, yang anak-anak Melo, Arya, Anip, bohong loh. Nggak mungkin lo anak Pisces lo. Oke.
Terus personality test saya itu adalah ISFP, guys. Ini biar kayak anak-anak Gen Z banget nih. Jadi saya introvert tapi ISFP lah gitulah ya. Oke. Terus saya juga lulusan di Universitas Amikom Yogyakarta dan saat ini saya sedang mengajar di Amikom juga dengan subjek yang saya ajar itu adalah 2D animasi dan juga menggambar. Nah, itu seperti itu. Terus next, saya sedikit mempunyai hobi ya teman-teman ya. Hobi saya itu adalah ini ya. Gaming, eating, gaming, sleeping ya. Kenapa gamenya double Pak? Ya karena memang saya tuh anaknya gaming parah ya. Karena gamer banget ya. Saya suka main game, terus tidur, makan, main game lagi. Seperti itu. Ada yang komen? Oh bentar, mana nih? Gue kagak liat komen, sorry ya. Gex 3 Maret hadir, oke. Dihya Zidan 3 Maret. Ih kamu pas banget sama gue lo 2 Maret 3 Maret. Saudaraan aja lah kita. Dea 29 Februari. Oh, masuknya Gemini kamu kayaknya Dea. Apa ini ya? Pisces ya? Oh, Pisces ya? Oke. Gex. Nah, ini ya. Jadi sleeping, gaming, sleeping. Saya pikir teman-teman juga hobinya seperti demikian juga ya. Siapa yang nggak suka tidur dan gaming coba ya kan? Nah ngomong-ngomong soal game dan kita juga di apa nih forum tentang game ya. Berikut adalah game-game yang saya mainkan currently ya, yang sedang saya lagi mainkan sekarang ya. Ada The Finals, mungkin teman-teman tahu The Finals ya, game tembak-tembakan. Ada Dota 2, FC24, terus Mobile Bang Bang, yang tahu Mobile Bang Bang ya. Terus ada Wild Rift dan masih banyak lagi ya. Karena saya gamers dan suka main game ya, inilah banyak sih ya, game yang saya mainkan. Terus ada ID Steam, kalau teman-teman mau ngajak saya main game apapun itu bebas. Raffi 16 ya. Yang penting jangan main game yang berbayar ya. Saya agak Wild Rift gua ranknya masih bronze, nggak tahu gua. Anaknya saya nggak main rank banget saya. Cupu saya kalau main rank. Apa Wild Rift ada player langka? Asik. Ini nih, anak Wild Rift ternyata populasinya dikit ya. Emang kita itu emang kayak daripada Mobile Bang Bang agak kisut ya kayak MU ya. Jadi suka masuk gua ya gitulah. Nah ini game-game yang saya mainkan dan juga sekarang saya mainkan. Nah sekali lagi ngomong-ngomong tentang game teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam dunia animasi, tidak lepas animasi itu dengan sebuah game ya. Jadi ada game, ada animasi karena di dalamnya hanya ada animasi itu. Nah sekarang kan saya sedikit apa ya namanya tes sedikit lah ya pengetahuan teman-teman tentang dunia game nih sebelum masuk animasi. Oke, kita mulai dari zaman yang jadul dulu nih. Saya harap teman-teman relate ya dengan saya yang kelahiran 98 ya. Semoga teman-teman juga pernah memainkan game-game yang akan saya sebutkan. Yang pertama, widih. Ini kira-kira ada yang seumuran saya memainkan game ini nggak ya? Let's go Harvest Moon. Oke, kita cek satu-satu dulu. Mana nih? Annotate ya. Ini tentu saja familiar ya kita ya. Harvest Moon ya. Saya kira semua angkatan di sini pernah main Harvest Moon. Digimon 3 saya nggak tahu kalian pernah main apa enggak ya. Tapi dari list ini tentu saja yang pernah sering kita mainkan pasti ada CTR dan juga Super Set Soccer. Tomba, wih ada yang main Tomba dong. Keren banget lo main Tomba lo. Naskah Rumble, Digimon Rumble anak puncak persahabatan, betul ya. Di dalam Digimon Rumble itu adalah kita bersaing dengan sahabat kita ya. Itu dia ya. Ini game-game zaman dahulu banget, game-game PS1 yang masih lama. Tentu saja kalau kita lihat dari segi animasinya dan juga karakter desainnya dan lain sebagainya masih bentuknya kayak kotak-kotak lah, bulat-bulat lah.
low poly dan lain sebagainya karena emang keterbatasan teknologi waktu zaman itu. Tapi kita sebagai anak-anak kecil kan mainnya pasti sangat bahagia. Tim Badis jarang banget orang tahu di sekitarku. Gila sih kamu anaknya gamer banget pasti. Resident Evil dan lain sebagainya. Tombak nih. Oke, kita next lagi ya. Gambar selanjutnya. Set. Nih, tadi ada apa aja tuh? Tombak lagi udah. Jurassic Park. Tarzan, ada yang main Tarzan nggak lo? Suikoden nih, ini anak Suikoden banget lo. Keren, Enrico Suikoden. Oke, ya kita anak Suikoden the best banget. Ini saya tanya ya, kalian pernah main ini nggak guys? Ini kalau pernah sih kayaknya agak tua sih. Strider pernah main nggak Strider? Kolonoa. Strider. Gak ada yang main Strider kayaknya ya? Apa gue doang ya? Ini pernah main nggak ini Tarzan nih? Oke. Arya pernah main. Lu main apa lu ya? Mainnya D&D kak. Wih, gila. Angel Kinas, kamu keren banget mainnya D&D. Tarzan pernah. Mio, Tarzan dulu main PS1 Tarzan. Nah kan. Mainnya Jumanji, keren banget nih. Kayak si Angel sama Zaki ini kayaknya anaknya board game abis ya. Keren banget. Terus ada yang pernah main ini nggak guys? Kalian tahu ini nggak? Yang namanya Breath of Fire. Jujur nggak tahu kali ya. Terlalu tua kayaknya ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Ini era-era PS1. Mungkin beberapa dari kalian sedikit banyak yang tidak tahu, tapi beberapa juga udah lumayan tahu. Nah, kita beranjak lagi nih dari era-era PS1 sekarang ke PS2 nih. Yang mungkin kalian lahirnya di era-era ini ya. Saya pengen tahu nih kalian cukup familiar tidak dengan game-game PS2? Sah. Gila nggak tuh? Ini anak rentalan ini jiwanya pasti tergelitik nih. Saya dulu anak rental banget nih Pak. Saya dulu pulang sekolah siang-siang belum mandi ya. Diajakin ke rentalan sama teman buat main Most Wanted nih pasti ya. Ada Persona. Asik rental PS. Masih punya PS2, kamu sombong banget kamu Nio ya. Itu kalau dijual sekarang harganya kayak 600.000 ya. Persona 4 nih. Anak rental yang dulu main GTA San Andreas, silakan angkat tangan ya. Yang dulu kalian ke rentalan cuma buat pinjem kode cheatnya terus difotokopi. Kalian harus merasa bersalah ya dengan yang punya rental ya. Aku gak boleh main GTA sama mamaku. Ya betul, jangan ya. Masih di bawah umur soalnya. Basara, gila anak-anak Basara banget. Naruto, God of War, pernah main God of War? Ya banyak banget ya ini. Ada yang main ini nggak guys? Budokai Tenkaichi 3 ini anak rental sih pasti main banget sih. Yang sama Naruto biasanya. Dia yang nggak boleh dimainin sama abang-abang rentalnya karena merusak stick rental ya. Dulu saya pernah ya main main Naruto sama Dragon Ball, terus sama teman saya sengaja kita adu skill yuk. Jadi Kamehameha bareng, Rasengan bareng gitu. Dapat berapa kali gitu saya dijambak sama yang punya rental ya. Merusak stick loh gitu. Ya ini emang game-game childhood kita ya. Masa kecil kita yang sangatlah bahagia ini. Ya. Banyak sekali game-game yang sering dulu kita mainkan ya. Nah sekarang kita next lagi, beda generasi lagi. Ya mungkin yang tadi diem sekarang bisa lebih aktif lagi karena ini merupakan era PS3 atau game PC ya. Udah mulai masuk-masuk nih, guys. Ada Red Dead Redemption, gila nggak tuh? God of War, Naruto, Minecraft. Ada main Minecraft nggak di sini? Lu sih kalau main Minecraft sih seru banget sih. Terus apa lagi? Naruto, RE, GTA 5 ya. Yang sudah berpuluh-puluh tahun. Siapa yang nggak tahu Minecraft tuh?
Emang ini Minecraft ini game sejuta. I am Steve ya. Kamu pasti sudah melihat trailer Minecraft ya, Zaki ya. Ya, yang main si Jack Black. Aku Diablo Gox konsep artnya, betul. Ya Diablo keren banget tuh Diablo. Game-game agak orang-orang gede itu soalnya saya dulu main Diablo agak bingung soalnya. Steve-nya tidak kotak ya. Steve-nya agak bulat. Steve-nya bulat dan agak tua ya. Seperti itu. Terus ini banyak banget game-gamenya, God of War, Far Cry, terus yang lain dan sebagainya. Nah inilah era-era PS3 di mana era-era masih konsol masih berkuasa ya. Terus masuk ke era yang lain yaitu era PC. Jadi nggak cuman game-game yang 3D, yang game-game keren banget, game-game yang memang mengandalkan grafik dan lain sebagainya. Tapi ada juga game-game 2D yang menurut saya masih sangat seru untuk dimainkan. Ya, kita lihat next gamenya. Saya nggak tahu kalian main atau enggak ya, semoga main ya. Sah. Coba nih, ada yang main nggak nih? Ada yang tahu ini game apa? Coba ada yang tahu nggak? Atau cuman zaman gue doang kayak mana? Rayman, oke. Geometry Dash, ya ini game 2D juga nih, Geometry Dash. Mainnya game host, oh keren Zaki nih. Geometry Dash Enjoyer. Nah Dahya ini salah satu orang yang suka disakiti kayaknya ya. Karena semakin gagal, semakin menyakitkan gamenya, saya semakin enjoy ya. Itu dia. Ada main ini game ini guys, game pemutus hubungan pertemanan. Ya. Namanya Pico Park ya. Kalian kok main ini berdelapan sama teman-teman pasti besoknya langsung blok-blokan WhatsApp ya. Langsung nggak mau berhubungan dengan orang yang menyusahkan. Nih, terus ada Terraria, terus ada ini game-game yang perusak pertemanan juga, Ultimate Chicken, betul. Nah, ini merupakan contoh-contoh game yang menggunakan aset atau animasi 2D. Walaupun masih banyak lagi, tapi ini merupakan salah satu beberapa contoh-contohnya. Oke, kita cek lagi next gamenya. Guys, kalau kecepatan bilang ya guys ya. Sah. Nah, dari game-game yang tadi, mulailah industri game itu dan animator-animator dari bekerja sama untuk membuatkan sebuah game yang memang layak untuk main dan grafiknya mulai ditingkatkan. Ya, seperti yang kita tahu di sebelah kiri atas ini ada nama game baru muncul kemarin, namanya Eiyuden Chronicle, ada yang tahu? Itu gamenya apa ya, kayak upgrade-nya dari Suikoden lah. Eiyuden Chronicle. Ada yang sudah main? Nah, di sini dia menerapkan kombinasi antara animasi 2D dan aset 2D dengan background 3D, ya. Nah, disinilah mulai teknologi main, mulai mereka mencampurkan dengan atau kita sebenarnya biasanya 2.5D ya. Game 2.5D ya. Jadi ada 2D karakternya, 2D asetnya sama environment yang 3D seperti ini. Lalu ada juga game seperti Stardew Valley ya, dengan kompleksitasnya dan lain sebagainya dengan aset-aset yang banyak 2D. Nah, cuma kalau Stardew Valley dan juga di bawahnya ini ada Metal Slug. Ya karena kalau Metal Slug kan keterbatasan teknologi ya, jadi masih menggunakan 2D pixelate. Jadi karakternya, asetnya semuanya masih dalam bentuk pixel. Sama juga dengan Stardew Valley, dia juga menggunakan aset-aset, animasi dan lain sebagainya dengan model pixelate. Nah, tapi guys, ada satu game yang benar-benar menerapkan animasi frame by frame. Betul, kata Ramadan ya. Cuphead ini, game yang satu ini, itu dia benar-benar sudah menerapkan animasi frame by frame yang benar-benar fluid dengan konsep Disney zaman dulu ya. Kalau kalian tahu Disney zaman dulu tuh banyak-banyak kan konsepnya seperti ini, itu ada di game Cuphead ya. Nah, tadi kalau siapa tuh si Surya siapa yang tadi suka Geometry Dash? Si dia ya, Zidane ya.
Dia Zidane, kalau kamu suka game-game yang menyakitkan, cobalah bermain Cuphead ya. Apalagi berdua tuh main Cuphead ya. Pasti kamu tonjok-tonjokan sama teman kamu. Karena ini game yang cukup sulit juga. Nah, ini dia di sini sudah menerapkan animasi frame by frame. Udah cukup Dark Souls 3. Gila nih anaknya Souls banget nih. Ya, itu dia dengan animasi-animasi yang dan lain sebagainya. Nah, animasi-animasi inilah yang menurut saya itu juga merupakan sebuah penunjang dari sebuah laku tidaknya sebuah game. Ya, kita lihat tadi Eiyuden Chronicle dengan animasinya seperti itu, grafiknya seperti itu, kombinasinya seperti apa, itu juga merupakan salah satu faktor untuk game itu laku atau tidaknya. Seperti kayak kata Pak Agus tadi, kalau misalkan game coding atau game yang lainnya itu membuat sebuah mesinnya, nah kita tuh bikin yang namanya bodinya, body mobilnya. Ya, ini kan merupakan body mobil yang sangat ciamik ya. Itu seperti itu. Nah, tadi adalah perkenalan singkat tentang dunia-dunia game dengan animasi-animasi di dalamnya. Sekarang kita lebih mengenal lebih dekat apa itu sebuah animasi dalam game. Nih, mengenal lebih dekat dengan animasi. Tatarat. Was. Nah, menurut kalian itu animasi apa sih? Animasi itu dari kata animate yang artinya menghidupkan. Atau kita bisa bilang sekumpulan gambar yang berurutan dan digerakkan secara simultan atau secara langsung untuk menghasilkan sebuah ilusi pergerakan. Nah, mungkin dulu teman-teman waktu SD gitu ya, waktu kecil suka gambar di buku paling belakang tuh. Gambar-gambar model kayak gini nih. Yang di kertasnya terus di kesrek-kesrek gitu kan sampai ada pergerakan. Nah, itu anak-anak atau kalian tuh sebenarnya sudah menjadi sebuah animator, seorang animator. Itu dia dari sini awalnya. Dulu animator-animator handal tuh dari sini dia bikinnya. Itu seperti itu. Nah, lalu animasi itu dari sebuah konsep itu dibagi menjadi beberapa bagian. Oke. Kita cek lagi. Yang pertama ada animasi stop motion. Animasi stop motion ini merupakan sebuah animasi yang menggunakan media kamera ya. Atau kalau sekarang lebih canggihnya itu dia menggunakan sebuah komputer untuk membuat stop motion, di mana cara pembuatannya itu adalah dengan cara kalau kamera itu difoto satu-satu, jadi pergerakan satu persatu, ya satu gerakan karakter difoto, satu gerakan karakter difoto, itu namanya animasi stop motion. Zaman sekarang mungkin kalian lebih mengenalnya di animasi-animasi seperti Lego Movie misalkan, atau kalau yang dengan gambar ini seperti Shaun the Sheep, itu seperti itu merupakan animasi stop motion. Lalu ada juga animasi 2D animation. Nah, ini seperti yang kita tahu seperti anime-anime zaman sekarang seperti itu, atau kartun animasi zaman dulu yang dibuat sama Disney kayak Jin dan Jun kan, kayak Genie sih apa namanya, Aladdin itu, terus Lion King. Nah, itu adalah sebuah konsep animasi menggunakan 2D animasi. Lalu ada juga yang menggunakan 3D animasi. Nah, 3D animasi ini seperti animasi buatan Pixar, Disney yang sekarang misalkan, itu seperti itu. Jadi menggunakan sebuah modeling dari sebuah karakter dan juga rigging untuk pergerakan animasinya. Oke. Nah, yang di game artis kita sekarang ini nanti akan lebih belajar, terutama di kelas saya ini ya, itu belajar tentang animasi 2D. Oke. Nah, animasi 2D itu dibagi menjadi dua, teman-teman, dari jenis dan pembuatannya. Yang pertama, ada animasi frame by frame dan juga ada animasi keyframe. Animasi frame by frame tentu saja sama dengan penyebutannya ya, frame by frame. Jadi kalian menggambarkan sebuah animasi ini itu per gambar. Jadi satu gambar, satu frame, satu gambar, satu frame. Jadi seperti ini.
Kita menggambar orang lari misalkan. Kita gambar pose pertama dulu, terus gambar orang lari kedua, dan seterusnya sampai larinya selesai. Ya, itu yang dinamakan adalah frame by frame. Nah, frame by frame ini itu terpatok dengan namanya FPS atau frame per second. Ya, frame per second artinya frame dalam detik. Nah, dalam dunia animasi itu kita biasanya menggunakan FPS itu sebanyak 24 FPS ya, atau 24 frame per second. Yang artinya seorang animator itu bisa membuat sebuah animasi dalam 1 detik itu dengan cara menggambar sebanyak 24 gambar. Ya, jadi gambar ini harus ada 24 dulu. Kalian menggambar sebuah objek 24 kali, baru itu bisa terhitung 1 detik. Oke. Nah, sekarang kalian bayangkan tuh, kalau misalkan di Cuphead tadi atau di animasi-animasi yang lain, misalkan 1 episode anime gitu kan, itu katakanlah 15 menit. Itu kalian bisa bayangkan berapa banyak gambar yang digambar oleh animator untuk hanya sekedar 1 menit. Dan juga yang Cuphead tadi itu, berapa banyak gambar yang dilakukan untuk misalkan 1 stage, 1 episode, 1 stage gitu. Ya, jadi memang cukup banyak untuk penggunaan animasi frame by frame ini. Lalu ada animasi keyframe. Nah, animasi keyframe ini adalah animasi yang menggunakan komputer untuk pembuatannya. Nah, dengan cara kalau frame by frame tadi itu 1 per 1. Kalau keyframe itu sebatas kalian menggambar 1 pose di sini, terus pose di sini. Nah, nanti pergerakan ini akan dikomputasi dengan sebuah program di komputer, seperti itu. Namanya animasi keyframe. Jadi menggunakan keyframe 1 dan keyframe ke-2. Baru untuk in between-nya nanti akan dikomputasi seperti itu. Contohnya mungkin kalau kalian lihat, nanti deh kalau ada contohnya saya kasih lihat. Ya, ini seperti itu, menggunakan komputer. Terus next ada beberapa teknik juga yang kemudian itu memudahkan teman-teman dalam pembuatan sebuah animasi. Oke. Yang pertama ada rotoscope, yaitu animasi yang kita bikin dengan referensi video nyata. Seperti ini contohnya, dari pergerakan video nyata kita tracing ulang pergerakannya. Nah, inilah teknik yang cukup mudah dan saya harap teman-teman nanti bisa mencobanya. Karena saya tahu minggu-minggu IC ini sangatlah sibuk dan juga hektik ya. Jadi kalian nanti akan kemungkinan mencoba animasi rotoscoping ini untuk pembelajarannya seperti itu. Oke. Ini dia animasi rotoscoping. Nah, terus di dunia game itu kita ada penyebutan animasi yang namanya animasi sprite. Nah, animasi sprite ini tersendiri adalah sebuah sebutan yang dimana pergerakan frame by frame-nya ini itu dipakai untuk di sebuah komputer grafik misalkan. Ya. Nah, animasi sprite ini meliputi seperti ini, animasi karakter, animasi objek, atau animasi efek dan lain sebagainya. Ya, intinya adalah penggambaran pergerakan karakternya secara frame by frame seperti ini. Jadi kalau misalkan nanti kalian ditanyain untuk aset animasinya, kalian jawabnya adalah animasi sprite-nya itu seperti ini. Ya, atau animasi frame by frame-nya. Itu seperti itu. Nah, dalam dunia game itu kita mempunyai beberapa teknik yang dipakai ya untuk di game dan animasi, yang nanti teknik ini dipakai untuk biar si karakternya ini lebih dinamis atau lebih kelihatan hidup. Oke, kita cek dulu. Nah, ini ada karakter aset yang kita pakai untuk di dalam sebuah game. Oke, yang pertama itu ada aset idle atau animasi idle. Idle ini adalah sebuah animasi staging doang ya, jadi cuman standby gitu. Tapi agar penonton tidak jenuh atau tidak bosen cuma melihat 1 frame diem doang,
Maka biasanya kita seorang animator membuat karakter ini menjadi idle atau animation idle seperti ini. Ya. Ini beberapa contohnya seperti ini. Oke. Jadi cuma gerakan looping, diam seperti ini aja. Lalu ada animasi cycle. Animasi cycle ini adalah animasi yang berulang juga, tapi masih melakukan pergerakan. Misalkan, dalam contoh di sini adalah running cycle atau walk cycle. Jadi selain kita punya idle animasi, kalau animasi itu mau gerak, karakter itu mau bergerak, kita menggunakan yang namanya cycle animation seperti ini. Berjalan, terus berlari, dan lain sebagainya. Oke. Lalu selanjutnya ada action animation atau animasi gerakan aksi. Nah, animasi ini dipakai untuk misalkan si karakter ini ingin melakukan sesuatu, misalkan melompat, memukul atau mengayunkan pedang. Ya. Jadi dengan menggunakan animasi action ini sudah memperlihatkan sebuah karakter itu mau ngapain seperti itu. Nah, dalam inti sebuah game animasi itu cuman dibagi 3 itu aja guys. Jadi kalau kalian di karakternya itu sudah ada idle animation, cycle animation, sama action animation, itu sudah bisa dipakai untuk sebuah game. Seperti itu. Nah, cuman nanti kita bisa tambahkan animasi yang lain, seperti misalkan efek atau aset animasi seperti ini. Ada misalkan petir, ada api, ledakan, terus air, dan lain sebagainya. Ini merupakan animasi efek seperti itu. Oke. Nah, selain animasi efek, ada juga animasi yang menggunakan prop atau prop animation namanya. Prop animation ini ya tentu saja cuma untuk sebuah prop aja ya. Untuk misalkan dalam sebuah stage kalian itu mau seperti apa backgroundnya dan sebagainya, ini animasi prop seperti ini ya. Misalkan di backgroundnya ada sebuah gundukan ini emas, itu ada animasinya, animasi mengkilapnya atau api obornya dan lain sebagainya, air dan lain sebagainya. Seperti ini masuk ke animasi prop. Oke. Nah, seperti itu guys. Nah, dalam dunia animasi juga kita sebagai animator itu harus tentu saja balik ke basicnya, yaitu mengenal tentang prinsip animasinya. Saya kira teman-teman di sini yang sudah sering menganimasi, sudah belajar animasi, pasti paham tentang prinsip animasinya ya. Jadi prinsip animasi itu ada 12 di dalam animasi, ada 12 prinsip animasi. Itu kurang lebih sebagai berikut. Yang pertama ada namanya solid drawing. Solid drawing ini merupakan sebuah prinsip animasi di mana teman-teman itu membuat sebuah karakter ini itu tidak boleh cuman 2D flat saja. Ya, seperti contoh di sini nih. Jadi gimana teman-teman itu bisa memvisualkan karakter kalian itu dalam bentuk bangun 3D. Ya, misalkan menggunakan kubus, bola, terus silinder dan lain sebagainya. Nah, inilah prinsip animasi tentang solid drawing. Lalu selanjutnya ada prinsip animasi pose to pose dan straight ahead. Kalau ini lebih ke dalam pembuatan animasi frame by frame-nya. Kalau animasi straight ahead seperti yang di atas ini, itu pembuatannya adalah dengan cara kalian menggambarnya per frame secara berkelanjutan. Jadi frame 1 digambar, frame kedua digambar, frame ketiga digambar, dan seterusnya. Oke, itu namanya straight ahead. Kalau pose to pose, itu kalian menggambar per posenya atau per key animasinya. Misalkan kalian punya gambar 1, 2, 3, 4, 5. 5 gambar frame. Nah, pose to pose ini kalian cuma cukup menggambar frame pertama dan frame kedua. Frame kelima ya. Frame kelima. Jadi pose pertama dan pose kelima. Nah, baru setelah itu kalian membuat in between-nya atau di antaranya itu setelahnya. Jadi bikin frame ketiga, frame kedua, dan frame keempat. Seperti itu. Itu namanya yang pose to pose. Nah, teknik ini biasanya kita pakai kalau misalkan untuk pose to pose ya. Itu untuk pergerakan sebuah karakter.
sehingga karakter kita tidak kehilangan proporsinya. Karena kalau gambar frame by frame seperti ini kadang cukup sulit untuk mempertahankan sebuah proporsi karakter seperti itu. Makanya kita pakai push to push. Nah, untuk straight ahead itu biasanya sering dipakai untuk animasi efek. Misalkan teman-teman ingin membuat sebuah animasi api atau air. Nah, itu akan lebih enak lagi menggunakan straight ahead karena nanti akan bisa lebih dinamis lagi pergerakannya atau lebih fluid lagi pergerakannya. Karena kalau kita pakai push to push untuk membuat api kan nanti bingung ya. Ini abis ini kemana, apinya kemana. Beda kalau kita pakai straight ahead tinggal gambar aja. Seperti itu. Oke, lanjut. Lalu ada timing and spacing. Nah, di sini kurang lebih untuk dasar dari kecepatan dan lambatnya sebuah animasi. Ya, timing and spacing. Semakin karakter itu atau objek itu bergerak dengan cepat, maka frame yang dipakai akan semakin sedikit. Contohnya adalah si jet tempur ini. Karena dia pergerakannya sangat cepat, maka di sini cuma pakai 5 frame saja. Oke. Beda dengan yang balon udara di atas. Karena balon udara itu pergerakannya sangat lambat, maka dia menggunakan frame yang lebih banyak. Seperti itu. Oke. Kita hanya mereview ulang saja tentang prinsip animasi ya. Lalu ada konsep squash and stretch. Di sini kurang lebih gimana teman-teman itu menerapkan sebuah squash dan stretch ya. Jadi lentur enggaknya sebuah objek itu menggunakan squash and stretch seperti ini. Misalkan di contoh di sini adalah bola, itu juga bisa pakai squash and stretch. Atau kalau kalian lihat misalkan si kartun Tom and Jerry, kalau lari itu kan kadang kepalanya dulu, baru belakangnya ngikutin gitu kan. Nah, itu juga merupakan prinsip animasi squash and stretch. Terus ada arc. Nah, arc ini adalah prinsip animasi dengan menerapkan gerakan parabola, yang artinya gerakan melengkung. Ya. Konon katanya di dunia itu nggak ada pergerakan yang tidak menggunakan gerakan parabola ini atau melengkung. Kalaupun ada itu artinya gerakan robot yang cuman saklek gitu ya. Jadi nggak ada parabolanya. Kalau kalian bayangkan tangan ini, tangan kan gerakannya nggak patah gitu ya. Pasti ada gerakan parabolanya dan lain sebagainya. Oke, itu namanya arc. Lanjut lagi, ada antisipasi. Antisipasi ini adalah sebuah prinsip di mana dia itu merupakan gerakan sebelum gerakan utamanya. Oke. Nah, kita ambil contoh di gambar ini, itu ada sebuah kucing ingin mengambil permen di sakunya. Nah, antisipasi itu adalah gerakan sebelum mengambilnya. Jadi ancang-ancangnya. Nih, tangannya di atas, baru dia mengambil si permennya ini. Beda dengan kalau tidak menggunakan antisipasi. Kita nggak tahu nih, permennya datang dari mana. Kok tahu-tahu ada di tangannya seperti itu. Maka itu adalah gerakan antisipasi atau ancang-ancang. Terus ada follow through dan overlapping. Nah, ini adalah sebuah prinsip animasi untuk objek yang menempel pada bagian utama karakternya. Misalkan di contoh di sini adalah sebuah antena. Jadi gimana antena itu berinteraksi dengan karakternya, atau kain misalkan, atau topi. Kalau karakter kalian memiliki topi, itu gimana saat si karakter ini melompat, apakah topinya ikut stay di kepalanya, atau saat melompat dia lepas dulu ke atas baru pelan-pelan turun seperti itu. Jadi intinya pergerakan tambahan setelah pergerakan karakternya. Next. Lalu ada secondary action. Nah, ini secondary action ini adalah gerakan tambahan juga dari gerakan utamanya. Misalkan gerakan utamanya adalah kalian membuat sebuah gerakan walk cycle atau berjalan nih seperti ini ya. Nah, cuman informasi tambahannya adalah gimana kalian membuat si
walk cycle ini tampak terlihat marah atau emosi. Maka dari itu, primary movement-nya adalah si kakinya, gerakan walk cycle-nya. Lalu secondary action-nya adalah gerakan tangannya yang mengayun cukup agresif, dan juga ekspresi si karakternya yang terlihat marah. Jadi untuk memperkuat adegan yang sedang terjadi seperti itu. Itu menggunakan secondary action. Lalu ada slow in dan slow out. Nah ini saya kira cukup umum ya. Jadi intinya semua pergerakan animasi itu pasti mempunyai slow in dan slow out. Apa itu slow in dan slow out? Pergerakan melambat sebelum atau sesudah pergerakan animasinya. Kita ambil contoh di sini ada sebuah mobil. Mobil itu pasti kalau ingin maju ya, itu pasti dari gerakan lambat baru ke cepat ya. Sama halnya pula saat dia sedang ingin berhenti. Jadi mobil berhenti itu nggak langsung set berhenti, itu kan agak horor ya. Jadi pasti ngeremnya melambat baru sampai berhenti. Ya, itu namanya slow in dan slow out, gerakan melambat. Lalu ada staging, di mana staging ini untuk intinya memperlihatkan sebuah karakter itu, kalian ingin memperlihatkan sebuah karakter itu pergerakan aksinya atau dia sedang ngapain ya. Ya intinya ini cuma untuk sinematografi saja. Ya, medium shot dan lain sebagainya. Terus ada appeal, nah, ini penting. Appeal itu gimana kalian bisa memvisualkan karakter kalian itu dengan objek atau bangun yang unik. Seperti ini. Contohnya seperti ini. Dia menggunakan shape-shape yang sangat unik atau tidak biasa untuk membuat atau membangun sebuah karakternya. Ya, appeal ini penting. Karena kalau cuman sebatas kayak gini doang, itu pasti terlihat monoton ya dan tidak dinamis ya. Dibandingkan dengan karakter yang menggunakan bangun-bangun seperti ini yang aneh. Itu appeal. Nggak harus aneh sih, cuman gimana kalian membuat karakter kalian tuh unik, tidak sama dengan karakter yang lainnya, NPC misalkan, atau jadi main karakternya terus beda seperti itu. Lalu yang terakhir adalah exaggeration atau gerakan melebih-lebihkan atau hiperbola. Jadi dalam dunia animasi, agar memperlihatkan itu animasinya lebih dinamis atau nyata ya, maka biasanya kita memakai exaggeration ini untuk agar terlihat si karakter ini lebih hidup seperti itu. Sebagai contoh di sini ada dua aksi ya. Yang pertama sama-sama memukul menggunakan panci, tapi yang kedua itu lebih impact-nya lebih dapat lagi atau lebih kuat lagi. Nah, itu adalah yang namanya exaggeration atau melebih-lebihkan. Seperti itu, guys. Nah, itu tadi adalah 12 prinsip animasinya. Sampai sini dulu, adakah yang mau ditanyakan teman-teman? Sebelum terakhir kita kayaknya masuk ke launching tugas individu yang lainnya. Adakah yang ditanyakan? Nah, itu seperti itu. Jadi untuk hari kita tidak akan ada praktikum ya. Jadi memang nggak ada praktikum gambar sih. Mungkin yang pertemuan selanjutnya saya tadi lupa apakah Pak Agus sudah ngomong atau belum. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita lebih ke review ulang lagi dari tugasnya, dan juga mungkin kalau ada materi dari teman-teman yang belum tahu, nanti kita akan coba untuk mereview ulang dari materi-materi video yang sudah ada. Seperti itu, guys. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti kita akan launching tugasnya sekalian ya. Oke. Seperti yang Pak Gus bilang tadi, untuk tugas individu itu kayaknya ada 5 ya. 5 atau 4 ya, saya lupa. Nah, situ nanti akan ada ketentuannya per tugasnya. Nah, untuk tugas yang pertama seperti ini. Tugas 1 referensi ya. Jadi saya akan minta teman-teman untuk membuat sebuah PDF
Isinya tentang yang pertama, carilah sebuah referensi gerakan animasi yang merupakan gerakan aksi. Jadi bisa entah itu memukul, entah itu menendang, melompat, dan lain sebagainya. Intinya gerakan aksi. Oke. Jangan lupa sertakan link referensinya. Misalkan kalian nemu gerakan ini dalam bentuk video ya, itu di YouTube. Kalian copy linknya, atau misalkan di web mana kalian nemukan gerakan ini, kalian copy linknya, taruh di PDF tersebut. Oke. Nah terus kalian screenshot adegan pas memukulnya itu, gerakannya itu kalian screenshot, lalu analisa animasinya dan juga prinsip animasi apa aja yang digunakan dan berikan ulasannya. Oke. Nah, jadi paham ya. Jadi dari gerakan ini misalkan kalian menemukan gerakan melompat. Nah, gerakan melompat itu kalian screenshot. Oh, pas di sini itu dia pakai squash and stretch. Pas di sini dia pakai antisipasi. Oh, ada juga follow through and overlappingnya, kainnya bergerak dan lain sebagainya. Nah, kalian analisis tuh pergerakannya apa saja, terus prinsip animasinya apa saja. Seperti itu. Oke. Terus jadikan formatnya PDF. Jangan lupa menuliskan nama lengkap dan NIM. Terus dokumen tersebut kemudian dikumpulkan melalui web ICEI. Oke. Kalau kalian masih belum paham, kurang lebih seperti ini untuk mana dia ya? Menu pengumpulannya di mana ya? Jujur saya juga nggak tahu Samson ya. Apa? Oh, webnya masih belum launching. Jadi ditunggu saja. Nanti akan grand launching ya. Nah, kurang lebih seperti ini guys. Sorry. Jadi misalkan sebuah gerakan nih dari Lion King. Nah, kalian di screenshot oh di sini, terus kalian analisa di mana squash and stretch-nya di bagian sini. Kenapa pakai squash and stretch? Oh, karena misalkan dia habis kepukul sama orangnya dan agar terlihat lebih exaggerate atau terlihat lebih nyata dan dinamis, maka si kepala Lion King ini dibikin squash atau gepeng penyet seperti ini. Seperti itu. Ya, terus dianalisa lagi misalkan ada apa lagi di pergerakannya dan lain sebagainya. Nah, ini misalkan ada smear. Terus ini ada apa namanya? Siluetnya bagus dan lain sebagainya. Ya, intinya menganalisa referensi dari animasi kalian yang kalian pakai untuk referensinya. Nih, appeal expression-nya dan lain sebagainya. Oke, seperti itu. Jadi di screenshot satu coba ya, di screenshot di bagian prinsip animasi aja yang menurut kalian itu penting. Misalkan oh di sini ada squash and stretch. Kalau misalkan cuma percakapan doang diem atau ngapain itu tidak perlu. Ya. Cuman pas pergerakan animasinya saja. Nah, coba lagi nih. Nah, ini kan ada smears juga. Kalian screenshot tuh, terus kalian analisa. Ini dia menggunakan smears. Nah, ini juga ada nih squash and stretch-nya tangannya. Tadi ada overlap follow through-nya. Nih. Seperti ini. Oke. Jadi dianalisa pergerakan animasinya. Oke. Tugas satu dulu, apakah ada yang ditanyakan lagi? Ada minimal gerakannya nggak, Pak? Kalian ambil aja misalkan 2 referensi gerakan dari sebuah adegan gitu ya. Ambil aja beberapa adegan gitu, terus kalian screenshotin aja. Gak ada minimalnya sih. Lebih dari 1 aja.
Misalkan dalam satu cut adegan ini ada berapa prinsip animasi. Seperti itu. Kalian ambil aja misalkan dari animasi Tom and Jerry. Pas dia ngejar sama mukul atau ngapain. Atau dari anime apa. Seperti itu. Oke. Nanti PPT-nya boleh di-share, Pak? Boleh. Nanti akan saya share untuk PPT-nya. Deadline-nya kapan ya, Mbak Anip ya? Kayaknya nggak ada deadline sih. Saya nggak tahu jujur ya. Kayaknya itu mengikuti atau sebelum kalian Vicon next Vicon-nya ya, saya lupa. Yes, deadline-nya sama kayak Pak Agus aja lah. Pak Agus tadi kasih deadline kapan tuh? Yang referensi? Nggak ada juga? Ya udah. Ya, intinya dikerjain aja lah guys. Saya nggak tahu deadline kapan. Next ya, tugas kedua ya. Oke, tugas kedua seperti ini. Nah, di sini di tugas kedua, itu kalian akan mulai membuat sebuah animasi ya. Akan mulai praktek animasinya. Oke, untuk format pengumpulannya nanti bisa dalam format video, bisa MP4 atau GIF. Oke. Untuk pengumpulannya silakan kalian kumpulkan di Google Drive masing-masing. Jelas ya? Jadi format video lalu di-upload sorry. Kayaknya ini salah deh. Bukan di Google Drive masing-masing ya? Bener. Bener, sorry gue yang salah. Upload Google Drive masing-masing. Oke. Nah, nanti link Google Drive-nya ini pastikan kalian open access. Ya, jadi kita bisa ngelihat agar bisa dinilai. Oke. Jangan lupa di-upload, open access, view all, oke. Lalu linknya ini, link Google Drive-nya kalian kumpulin di sini. SID tugas 2 ICE 7. Nah, di sini ngumpulin linknya. Nanti akan ada berbentuk sebuah form, tinggal kalian isi-isi formnya. Nah, tugasnya ngapain, Pak? Tugasnya ini. Buatlah sebuah animasi frame by frame berupa karakter yang sedang bersiap-siap idle pose atau standing pose. Oke, jadi kalian akan membuat sebuah karakter itu looping idle-nya seperti apa dan lain sebagainya. Animasi berupa animasi looping, jadi pastikan itu animasinya bisa berulang-ulang, nggak yang terus patah gitu ya, nggak. Jadi balik lagi ke frame 1 misalkan satu. Misalkan kalian punya berapa frame seperti ini. Nah, ini frame 1 ini pastikan gerakannya sama dengan frame ke-6. Sehingga nanti bisa jadi looping. Animasi pixel boleh, Kak? Boleh. Kalau mau bikin animasi pixel boleh. Animasinya full color atau sketch. Nggak full color, nggak sketch, tapi di tengah-tengah. Jadi nggak bener-bener sketch yang rough banget ya. Tapi sudah mulai kelihatan karakternya seperti apa bentuknya. Jadi udah clean up lah. Ya, maksudnya nggak sampai clean up juga sih. Jangan bener-bener kasar banget gitu loh. Cuman kayak gini doang gitu misalkan. Tapi ada sudah berbentuk karakter yang jelas. Gitu ya, semoga menjawab. Jadi nggak usah warna, nggak apa-apa. Terus animasi dapat berupa karakter, animasi manusia maksudnya ya, atau berupa monster. Ya misalkan kalian sebuah monster gitu kan. Itu boleh. Atau monster yang seperti apa bentuknya boleh. Silakan, yang penting idle. Satu karakter, Kak. Sepertinya kalau di sini satu karakter ya. Satu karakter aja. Enaknya satu karakter apa dua karakter nih? Satu aja kali ya. Oke, satu aja. Biar nggak pusing kalian ya. Satu karakter oke. Terus karakter tidak boleh berupa stickman ya. Sampai kalian bikin stickman kayak gini. Ya, gua tendang ya. Hati-hati.
Nggak boleh berupa karakter stickman seperti ini. Gunakan 12 fps atau 12 frame rate. Terus resolusinya seperti ini aja, 720 HD. Durasi minimalnya 3 detik. Oke. Nah, pikir ada tuh 3 detik idle ngapain aja tuh. Nah, awas ya, kalau sampai kalian cuma bikin 2 frame aja, terus di looping sampai 3 detik ya, itu juga akan saya pukul ya. Jadi pastikan 12 frame ini sampai 3 detik. Cih. Cuma kedip. Full body ya berarti. Yes, betul Handrico. It is a full body character. Jadi pastikan, dari berapa tuh? 12 fps kan 1 detik. 24 itu 2 detik. Berarti 32 ya. 32 frame kalian harus gambar. Ini NIM kampus, Pak. ID kampus Merdeka kata Mbak Anip ya. Apalagi rotos boleh tidak, Pak? Rotos boleh. Apa, it's okay. Jadi kan tinggal cari referensinya, kalau mau di rotos it's okay. Nah, apa? Misalkan si karakter Ryu tuh. Seperti itu. Oke. Setelah itu render dalam bentuk GIF atau MP4. Nama lengkap dan NIM. NIM-nya yang tadi ya, NIM ID itu ID presensi yang kata Mbak Ani tadi. Upload dalam Google Drive masing-masing, pastikan open akses. Kalau nggak open nggak bisa dinilai ya. Terus copy linknya, submit ke form di sini. Saran bikin animasinya pakai software apa, Pak? Nah, untuk software saya bebaskan. Kalau mau pakai Adobe Animate, monggo. Mau pakai Toon Boom, monggo. Atau mungkin kalau dari HP bisa pakai Procreate atau Flippa Clip, silakan. Oke, jadi bebas. Nah, nanti akan ada faktor penilaiannya, guys. Jadi faktor penilaian nanti dari pergerakan animasinya. Oke. Terus dari prinsip animasi yang digunakan. Oke, sama kompleksitas gerakannya. Jadi kalau cuman diem kiwir-kiwir rambut, pasti akan beda penilaian dengan yang merupakan gerakan full seperti ini ya, yang kayak Ryu seperti itu. Clippen, Pak, Clippen monggo, it's okay. Kalau misalkan bisa buat animasi ya, kayaknya bisa sih. Pakai aja Clippen. Ini tugasnya beda sama exam Zoom sebelumnya kah? Beda ya, Nip ya? Beda. Kalau ini tuh yang tugas individu yang cuma 5 kali itu loh guys, 5 kali tugas individu. Kalau exam itu sendiri nanti kayaknya menilai tentang prototype game kalian kalau nggak salah. Itu beda. Oke, ini tugas kedua. Nah, pertemuan tadi itu Pak Agus tuh sampai tugas kelima atau cuma 2 doang kan? Sampai 5? Cih. Oke. Sampai gua spill ke-5-5-nya nih. Padahal buat materi besok nih. Nggak apa ya. Oke, ini tugas kedua clear ya. Kita lanjut ke tugas 3 ya. Tugas ketiga, kalian akan menganimasikan sebuah efek atau prop. Ya. Nah, ini kalau ini kayaknya harus ada minimalnya guys. Berapa efek atau berapa prop ya. Kayak 3 kali ya. 3 animasi ya. 3 animasi. Belum saya tulis tadi. Saya tulis sekarang ya. Buatlah animasi frame by frame. Animasi efek atau prop minimal 3. Oke. Animasi bisa berupa efek api, listrik, ledakan, debris, atau efek-efek lainnya. Seperti tadi, api unggun, atau gerakan bendera, atau misalkan air mancur, dan lain sebagainya. Ingat, kalau bisa animasinya berbentuk looping ya, yang berulang-ulang kali. Terus untuk resolusinya, 720 HD, frame rate 12 saja, minimal 3 detik. Efeknya boleh digabung sama karakter tugas 2 yang tadi gak, Pak? Monggo, misalkan gimana tuh misalkan tuh? Karakternya Kamehameha, ngapain?
Hadoken atau gimana? Ya silakan aja kalau misalkan mau digabung silakan. Intinya kalian harus membuat 3 efek atau prop 3 animasi ya. Boleh 2 efek 1 prop, boleh 2 prop 1 efek, boleh ketiga-tiganya prop, boleh. Ya silakan. Santai aja guys. Udah tadi minimal 3 detik, render GIF, MP4, nama lengkap dan NIM. Oke. Upload sama, upload ke dalam drive masing-masing, pastikan open access. Oh ya, dan juga penamaannya ya guys, tolong di dalam drive-nya silakan dinamakan tugas 3, tugas 2 dan lain sebagainya. Nih, kasih nama kayak gini lah intinya. Jadi tugas 3, nama lengkap, terus NIM. Ekspornya transparent kah Pak? Saya nggak tahu apakah nanti akan relate dengan tugas yang lain ya, tapi monggo saja mau transparan atau tidak silakan. Tapi kayaknya lebih enak transparan sih supaya kalian bisa pakai misalkan mau di mana dipakai lagi itu lebih enak daripada harus ngekspor lagi. So itu jawabannya. Kalau mau transparan transparan. Ini tugas T2 dan 3 dikumpul di web SPT tugas 1 Pak. Enggak, kalau yang tugas 1 itu dikumpulkannya di web ICE. Cuma kalau tugas 2 dan 3 itu kalian upload di drive masing-masing. Lalu pengumpulannya di sini guys, di form ini. Ya, linknya di copy ke sini. Seperti itu. Oke, jadi nggak lewat web ICE lagi, tapi lewat sini. Oke, itu untuk tugas ke-3. Any question? Oke, saya kira jelas ya. Kita lanjut ke tugas 4. Kayak mana caranya? Tadi berapa ya? Tugas 4 ya, bener ya? Oh ya, tugas 4. Tugas 4 seperti ini. Jadi masih sama, kalian akan membuat sebuah animasi frame by frame lagi. Tapi merupakan gerakan aksi. Oke. Gerakan bisa berupa memukul, menendang, melompat, atau mengayunkan pedang. Oke. Animasi berupa karakter atau monster, silakan. Tidak boleh stickman, tentu saja. 12 fps. Resolusinya HD 720, minimal 3 detik. Oke. Sama, untuk pengumpulannya masih sama. Render dalam bentuk GIF, kasih nama dan NIM, upload ke dalam Google Drive. Ya, baru linknya kalian copy dan submit di sini. Itu tugas yang keempat, aksi ya guys ya. Aksi YGY. Sini aman, jelas ya. Frame by frame semua. Tunggu dulu. Kamu belum melihat tugas yang kelima, Zaki. Kaget kamu nanti. Tugas 5 tuh frame by frame bukan ya? Gue lupa dah. Ngecik. Kena juk. Oke, aman ya. Tugas 4. Tugas kelima. Nah, nih gara-gara si Zaki tadi bilang frame by frame semua, gue kasih loh animasi motion. Biar pusing loh. Oke, yang tugas kelima adalah membuat sebuah animasi dengan gerakan motion. Berarti pakai keyframe ya, pakai animasi cut out, bukan frame by frame. Oke, animasi animasi motion karakter. Gerakannya melompat, ya. Atau mau gerakan aksi juga boleh. Ini melompat karena saya pikir gampang aja bikin motion melompat ya daripada mengayunkan pedang atau apa. Silakan tapi kalau mau. Lalu animasi berupa karakter atau monster masih sama. Tidak boleh stickman, sama sebenarnya sama sampai bawah. Ya, intinya kalian menggunakan cutout animation. Cutout animation itu seperti apa, Pak? Waduh. Tadi di PPT gua ada nggak sih?
Ya seperti itu guys, saya cek dulu untuk cutout animation. Cutout apa keyframe Pak? Untuk karakternya pakai cutout, tapi penggerakan animasinya tuh pakai keyframe, ya masih sama. Cutout animation itu seperti ini guys, contohnya. Jadi karakter yang dipilah-pilah, kayak wayang, betul Zaidan, kayak wayang. Nih, terus dijadiin satu, baru digerakannya pakai keyframe, nih seperti ini. Jadi ini tangannya disambung gitu. Saran untuk bikin animasinya pakai apa ya Pak? Nah kalau untuk ini, saya cuma bisa menyarankan untuk menggunakan software Animate, Adobe Animate, atau Adobe After Effects bisa juga, betul Niko. Atau pakai Toon Boom. Ya, tapi untuk HP saya masih belum tahu bisa atau enggak ya. Kayak Procreate atau Flippa Clip atau CSP itu saya nggak tahu bisa atau enggak untuk animasi cutout ini. Karena dia masih menggunakan keyframe ya untuk bikinnya. Seperti ini. Nah, ini akan saya sedikit contohkan untuk animasi cutout itu seperti apa. Kalau kalian pernah dengar animasi Dumb Ways to Die, bentar ya guys, ada iklan. Dengar gak sih? Dengar iklannya kan ya? Ya ini ada iklan. Kalau pakai Paramex. Ini guys. Nah, kartu tuh seperti ini. Seperti itu guys. Ada yang tanya, cutout tapi kok tangannya bisa melengkung Pak? Nah itu kayaknya dari softwarenya. Jadi emang cutout ini seperti ini, tapi dia ada sedikit toolsnya untuk melengkungkan tangannya. Karena kalau di Dumb Ways to Die ini, itu tangannya kan menggunakan kita sebutannya animator itu tuh noodle arm ya. Jadi tangan mie ya, yang kayak mie seperti ini. Makanya dari situ kita menggunakan cutout yang melengkung. Jadi cuman kita bikin tangannya lurus seperti ini, terus nanti dibikin rigging buat ngelengkunginnya seperti itu. Nah, cuman kalau karakter kalian ada seperti ini, ya pakailah yang seperti ini, yang wayang seperti ini. Nih kayak gini contohnya. Kayak YouTube kok bisa? Yes, YouTube kok bisa itu juga animasi cutout, betul. Itu cara buat gerakan mulutnya gimana Pak? Itu agak sedikit kompleks sih, Niko ya. Ini dia menggunakan, kalau ini mah udah di rigging ya, Mas Niko. Jadi udah mau main rigging 2D buat gerakan karakternya. 3D itu kah? Yang 3D kayaknya cuma bolanya nih. Yang 3D kayaknya bolanya doang. Nanti ada materi diajarin cara bikinnya nggak Pak? Ada tentu saja, nanti akan ada cara bikinnya. Oke, itu untuk tugas yang kelima, yang which is tugas terakhir ya guys.
Ya, nggak ada lagi. Kak, kalau itu vektor ya, Kak? Bisa kalau kamu mau pakai vektor untuk bikin animasi karakternya mau pakai vektor bisa. Bitmap juga nggak apa-apa sebenarnya. Kan gimana, yang penting gimana kamu pakainya. Kalau misalkan vektor kan kalau di zoom kan dia nggak pecah. Intinya cuma seperti itu sih. Nah, itu seperti itu guys. Nah, untuk software yang kita pakai nanti untuk misalkan kalau ada praktikum ya, kita kan lebih mengutamakan software Adobe Animate. Nih, Adobe Animate. Nah, dari tempat saya kebetulan yang terinstall tuh 2022. Tapi monggo kalau kalian mau pakai Animate yang versi berapa aja silakan. Yang penting jangan pakai Flash ya, atau pakai yang Macromedia, itu udah lama banget ya. Ya mungkin lebih amannya sih 2020 ke atas sih untuk Animate-nya. Kenapa Animate, Pak? Sulit ditanyakan seperti itu ya. Ya karena Animate itu menurut saya sih ya, itu lebih gampang untuk belajarnya. Yang pertama UI-nya atau tools-nya itu nggak terlalu belibet. Ya, terus untuk frame by frame dan mungkin cutout itu juga sudah tersedia. Jadi bisa dipakai mau cutout atau mau frame by frame. Seperti itu sih. Oh nggak muncul ya? Gue dari tadi ngeklik Animate kagak muncul. Nih guys. Ya, seperti ini. Pakai After Effects boleh nggak, Pak? Boleh kan, Pak? Untuk yang motion tadi boleh kalau mau pakai After Effects. Cuma kan kalau tugas-tugas yang lain kan frame by frame tuh masalahnya. Nah, saya masih belum tahu gimana caranya frame by frame di After Effects. Jadi alangkah baiknya pakai software yang frame by frame. Tapi sekali lagi untuk tugas kelima karena motion nggak apa-apa pakai After Effects. Seperti itu guys. Ini sampai jam berapa gue? Sampai jam 6 kalau nggak salah. Oke. Sebenarnya sih materinya udah habis ya guys ya. Ya guys ya. Jadi sudah selesai. Ini seperti itu ya. Ya, materi seperti itu aja mungkin teman-teman. Untuk ujiannya apa ya Pak? Apa tugas aja? Saya sih di briefnya untuk menyiapkan tugas aja ya. Untuk 5 tugas doang ya. Kayaknya untuk ujiannya tuh kalian lebih ke ujian tuh exam berarti ya. Itu kayaknya lupa deh ngapainnya. Itu tadi sih mungkin untuk kalian bikin prototipenya exam yang di Zoom pertama. Gimana? Tadi udah Pak Agus jelasin katanya, yang sama Pak Agus. Nah, keren Zaki, lu hebat loh, nolong gue banget. Gue di briefingnya cuman suruh nyiapin frame by frame doang. Oh nyambung ya? Yes, betul. Tugas 2-nya boleh saya kumpul besok nggak Pak? Keren lu. Diva keren. Boleh sih kalau ada mah. Saya emang santai aja saya. Samson tugas dulu, tugas 1 dulu Samson. Yang keren emang Samson emang. Gacoran. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ketar-ketir teman yang sebelahnya. Aduh. Gua belum lagi gitu kan. Pasti udah punya portofolio. Jujur sih kalau saya sih nggak masalah ya. Cuman mungkin yang masalah nanti kalau misalkan harus dihubungkan dengan game kalian dari tugas ini. Takutnya kan gitu. Misalkan kalian sudah kelompokkan nih, terus bikin final projectnya jadi satu nih. Oh kita bikin ini yuk. Nah kalian tinggal bikin tugasnya untuk nanti disubmit di project akhirnya misalkan seperti itu. Tapi kalau mau ngumpulin portofolio juga boleh.
Silakan. Kita mah santai, kita mah. Ada lagi teman-teman? Ini kayaknya saya cukup sampai sini aja karena jam 7 nanti gua nonton timnas ya. Jangan lupa menonton timnas lawan Australia ya, kita harap bisa memenangkan pertarungan timnas ini. Tidak sabar, tidak sabar. Tidak sabar banget sih. Tidak sabar. Gue pengen lihat Wak Indonesia. King Indonesia. Wak siapa tuh? Yang gundul kemarin? Wah, geng. Wadi. Itu dia, tebak skor. Nah. Kata gue sih 2-1 sih. 1 sama. Oke, malah bahas timnas ini kalian ini. Ada yang mau tanyakan lagi nggak seputar studi animasi atau seputar sesi ini, kelas studi animasi? Kalian tuh meeting Zoom kapan lagi sih? Rabu ya? Mereka Zoom kapan lagi sih? Rabu ya? Gila sih. Ini kata gue nih ICE terberat nih. Tergacor kayaknya. Ya kan? Si Zaki. Emang perlu dimaklumi emang nih orang-orang. Orang-orang keren emang nih. Gokil lah pokoknya. Ada lagi? Sudah guys? Ya, intinya seperti itu untuk materi hari ini. Mungkin next meeting kita akan coba untuk praktek ya. Dari animasi frame by frame-nya. Jadi saya mohon untuk teman-teman sudah menyiapkan softwarenya kalau mau ikut praktek Adobe Animate 2020 ke atas kalau bisa. Ya, nanti kita akan praktek frame by frame. Terus mohon kerjasamanya untuk satu batch ke depan ya. Satu session ke depan. Satu ICE ini. Semoga teman-teman mendapatkan nilai-nilai yang oke lah ya. Aman aja mah kalau saya mah. Gokil. Oke kalau gitu seperti itu aja Mas Arek dan Mbak Anip. Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan sharing-sharing bersama. Saya pamit undur diri dulu. Saya Wawan Racing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena tadi dibuka sama Mbak Anip, sekarang saya tutup. Terima kasih untuk Bro Racing. Asik Bro Racing kata gue teh. Gimana tadi? Saya tadi pergi sih soalnya. Saya nggak dengerin Pak Raffi. Saya beli teh pucuk tadi. Bajunya couple. Emang kalau harus couple kita emang wajib kalau nggak salah dosen dan mentor harus wajib couple. Enggak. Kebetulan kita couple. Love. Ini gue saking anak gamernya gue pakai baju. Itu dia Minecraft kata gue teh. Nih, gue Minecraft saking banget gamernya gue pakai kemeja biasa. Ya betul. Itu dia. Jujur Jackie gue Steve. Steve banget anaknya, Steve abis. Nice. Kelas kok Samson kayaknya semangat banget tadi tugas 2 baru disebutin, belum kering lidah tuh. Udah, Pak boleh ngumpulin tugas 2? Boleh. Udah boleh. Kata gue nih Samson nih dia dosen juga ya di sini dia nih. Mau ngajar dia ini. Kebetulan alhamdulillah dapat materi. Kerjain tugas gue aja Son. Memang nih Samson Betawi ini emang. Sama ya Son ya. Oh ya Son. Tadi kita menjawab ininya Samson. Mau cepet kelar Yo Allah Samson. Baru hari pertama Samson kamu udah pengen cepet-cepet aja. Apa sih yang dikejar itu? Coba sebutin apa yang dikejar. Tuh gak kasih nama Sendriko. MS itu hanya duniawi Samson. Ingat. Nah tadi jawabannya Samson ya. Kelas selanjutnya kapan ya Pak? Kelas apa nih? Maksudnya kelas studinya. Studi. Oh udah kangen sama Mas Raffi lagi nih loh. Udah kangen sama Pak Raffi lagi loh. Kalau kangen sama Pak Raffi, kalau studinya kita ketemu lagi di tanggal 8 Oktober. Tapi besok kita ada lagi nih. Samson, pasti kamu
belum buka yang ada di ini ya, yang di Discord. Aku udah ngasih lo jadwalnya lo Samson lo. Kamu lo Samson, kamu nggak pernah ngeliat. Ayo lo, kangen Pak Agus. Emang sih Pak Agus sangat dikangenin. Kelas untuk stream art. Oh, kelas kamu kan emang game artis semua dong. Kalau tim artis besok udah ada lagi, besok Rabu. Rabu ada namanya 3D game modeling sama 3D karakter animation. Siapin aja. Siapin lah besok banget. Lah, iya dong. Jadi seminggu nih gini loh. Mas Zaki, Muhammad Zaki, siapin apa nih, Pak? Siapin apa? Siapin mental aja. Suka mental suka gini. Apa nih? Suka guncang, takut terguncang. Jadi biar cepet aja ya. Jadi dalam seminggu nanti kamu 3 hari. Selasa, Selasa, Rabu, Selasa, Rabu, Kamis. 2-2-1 ya, 2-2-1. 2 matkul, 1 matkul. Kamis cuma 1 matkul. Terus nanti kita ketemu lagi di bulan Oktober tanggal 8, 9, 10. Terus bulan depan lagi. Seperti itu. Zafran tuh jawab tuh. Mana Pinter dia. Zafran? Mana siapin ini? Selasa, Rabu, Kamis. Ada kelas terus lanjut bulan. Ya Allah Zafran, Zafran Arya Mirza, NIM berapa? Aku catat kamu. Catat. Kamu dapat poin 100 dari aku, bukan dari dosen tapi ya. Saya cek ini kelas online cuma 10 Samson. Saya cek kelas online cuma 10 sampai 12 September. Sisanya kita ngapain, Pak? Sisanya kamu gini. Bikin rujak sih kayaknya. Gini loh Samson, kan Samson nih suka bikin gemes sekali. Samson gemes. Kan kamu ada namanya tadi exam pipi. Kamu ada ngapain kamu exam itu? Kan ada exam, ada tugas. Kalau setiap minggu kamu dikasih tugas, nggak ada istirahat apa Samson? 22 tuh. Samson, aku masih 22 SKS tuh. Pelan-pelan Samson, pelan-pelan. Hendriko, kasihan banget Hendriko. Dari tadi gue lihat Samson sama Hendriko berantem aja nih. Maaf Pak, pengalaman pertama MSIB. Oh, nggak apa-apa. Justru serunya di situ, Son. Gila sih. Iya, maaf. Baru dapat MSIB sekali langsung berat kayaknya. Berat memang kalau kayak ibaratnya kayak orang kaya baru. Udah dapat duit tuh. Udah pernah nonton ini belum? Apa namanya itu? Koper apa tuh yang koper? Yang ini yang bawa kacamataan kasih koper. Saya kasih kamu 10 juta. Oh ini deal or no deal? Bukan yang mendadak itu. Yang Uang kaget. uang kaget. Ya. Samson kayak dapat uang kaget. Baru pertama kali udah langsung gelagapan. Jangan dong Samson. Kamu kan ada. Semangat. Tadi belum dijelasin sama Pak Agus tah. Untuk jadi kan minggu pertama kamu ngerjain ini nih. Kamu kelas dulu. Minggu kedua kamu estafet. Bentar aku cari mana ya? Kok nggak ada? Ngerjain tugas. Bener. Ngerjain tugas. Samson bikin kerjaan Samson. Kamu jadi aku harus baca lagi kan Samson tadi. Aku lihat dulu Samson ya. Samson. Sebentar Samson. Masih bisa menunggu Samson? Agak lemot nih PC saya nih. Mana sih? Ya hilang kan Son ini Son. Iya, udah Gue juga nyari nih gue di mana gue. Nih gue kasih Samson biar lu paham, biar lu diem Samson. Gue kasih. Ini jadwal materi nih bukan? Nih, udah gue share nih, udah lagi nih, share nih. Udah lockit belum Son? Son lu udah ngelockit belum Son? Nih. Nah, ini jadwal kuis saya Son. ini minggu ini Navikon Son. Udah kelihatan belum sih? Belum, lu nge-share apa lu? Ya Allah, gue nge-share. Makasih Kak ya. Makasih Kak. Udah. Sorry. Gue nggak kelihatan. Iya lu merem masih nggak kelihatan. Jadi gini Samson, ya Allah. Vicon pertama nih Son. Nih, ini Vicon pertama nih namanya Vicon pertama. Minggu pertama kamu Vicon. Terus
ini mandiri nih. Nah, mandiri ini kamu ngerjain PR nih. Ada mandiri tuh. Nah, kan kalau nggak salah di webnya itu nanti ada materi di YouTube gitu deh. YouTube atau di drive-nya gitu udah. Kita udah ngasih tapi belum dibuka, emang belum dibuka sama sono sama tukang kuncinya belum dibuka. Nah, nanti dibuka di situ ada materi dari dosen-dosennya. Jadi Pak Raffi udah ngirimin materinya apa aja, yaitu tentang animasi. Waktu itu Pak Raffi ada beberapa materi tentang animasi. Nah, itu di minggu kedua dan minggu ketiga. Nanti di minggu keempat itu namanya exam 1 seperti tadi yang sudah dikasih tahu sama Pak Agus. Exam 1 itu apa aja? Nanti ada di situ tuh nih exam 1 tadi apa? Exam 1 mana? Nah, kamu buat judul game, temanya apa, bla 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 bla. Jadi nggak bengong Samson, nggak bengong. Kamu tetap ada kerjaan Samson. Jadi kamu kalau bengong dikit, kamu ketinggalan Samson. Tetap ya. Nanti baru kita di bulan depannya ketemu lagi di sikon kedua, ketemu lagi langsung to the sung, langsung sama Mas Raffi dan kawan-kawan. Terus minggu depannya gitu terus aja, gitu terus sampai pusing pala ya kan. Minggu ke-8 nanti pokoknya total ada 15 minggu sampai minggu pengumpulan capstone di minggu ke-14 dan minggu ke-15 itu adalah penjurian capstone. Jadi mulai sekarang tulis tuh di kalender Vicon apa di HP kan bisa tuh HP yang nanti connect ke mana ke ke rumah tetangga pokoknya. Oke ditulis catat deh. Oh, minta ingetin ayangnya aja. Ya, jangan lupa itu tab Chrome-nya bisa ada Ghibli. Kok bisa kamu ngeliatin ininya Si Zaki. Zaki nih nanti aku ada tutorial caranya Zaki. Kamu harus berguru sama aku. Nggak bisa Zaki gitu aja kok pakai ditanya. Namanya apa namanya? Namanya extension Zaki. Ada kamu cari aja tuh di Chrome ada kok. Lengah dikit nanyain tab Chrome. Nggak keren aja. Lengah dikit Chrome. Nggak boleh lengah, harus aja terus. Ibarat lengah dikit ketemu Mealia. Si siapa nih? Haku. Ketemu Haku. Makan ram nggak tuh bang? Makan. Makan padang juga. sama kikil. Kayaknya enggak ya selama ini enggak. Pokoknya selama ini enggak makan ram tapi lemot. Tahu-tahu bau sangit aja nih. Tahu bau kudanil. Oke ingat pokoknya kamu PR-nya dikerjain aja dulu deh Ton. PR 1 tuh jangan enggak deh. PR 1, 2, 3 exam, PR 2 Vicon lagi, mandiri lagi, Vicon lagi. Oke examnya ada berapa kali? 1 2 ada 2 exam sama final course. Itu hitungannya loop animation kan Kak Raffi yang Ghibli. Ih, Ya, Ki keren banget Zaki. Ya. lo mau Loop banget emang, keren banget. Zaki the best. Nggak bisa lengah dikit. Lengah dikit. Dikasih materi takut Zaki. Aku takut sama kamu Zaki Jagoan. Kata gue tandain tadi Zaki pertama sama tadi kedua Samson ya. Gue tandain lu Son. Hati lu berdua lu. Tadi lu udah tuh. Kalian udah tahu dapet mentornya siapa nggak? Nanya tuh ya. Izin ya kak. Ada nggak tutorial atau materi ngerjain tugas? Apa tuh? Oh, materi untuk kerjaan tugasnya ya. Harusnya dosen-dosen sih sudah bikin ya untuk materi-materi tentang digitalnya. Tapi untuk menyangkut tugasnya, jujur ada sih kayaknya. Ada. Itunya? Kalau jujur kalau saya yang kemarin bikin materi itu ya tentang perkenalan softwarenya, Adobe Animate, gimana cara pakainya, terus gimana bikin frame by frame-nya seperti itu. Ya tinggal kalian kembangin aja biar sesuai dengan tugas yang dikasih tadi. Ya kalau enggak ya kayak apa namanya? Ikut caranya Pak Agus tadi kan, yang bikin kelompok kalian bikin, tapi yang submit individu. Nah itu bisa juga. Itu sih saya nggak masalah. Nggak masalah.
Nggak masalah. Namanya masalah Maria paling. Nanti Kok kupukul sama dadanya. semua nih. Kok dadanya pengen banget gue pukul. Canda. Ini busuk satu kelas nih. Jangan ya. Nggak Gitu. boleh gitu. Kita udah ada materinya, nanti tinggal dilihat aja ya. Oh berarti satu aset untuk semua boleh Pak. Satu aset untuk semua boleh. Ya bukan semua kelas ya, tapi satu kelompok kalian. Saya sih nggak masalah. Karena tadi strategi bagus gitu kan ya? Atau gue selalu ngomong? Ya. Ya. Kalau gue nggak ikut. Ya kan? Ini Betul, Hanif yang tahu. iya, jadi pokoknya satu kelompok bikin, nah nanti itu buat Buat satu dikumpulin satu mata kuliah. Betul, satu kelurahan. Jadi nanti tadi bagus udah ngasih tahu kan bakal ada apa namanya itu kelompok-kelompok kan. Jadi nanti total ada 4 kelompok kalau nggak salah 4 kelompok udah diaturin sama sini sama dosen-dosennya. Akamsi. Bocah sini banget, bocah sini, bocah kompleks ini. Jadi nanti kamu menerima dengan loh biar apa? Kok saya Kok nggak aku nggak sama Zaki nih? itu? Kok aku maunya sama Samson loh padahal loh. Samson is my Mood booster. Diem lo padahal. Lo kena terus lo. Kalau di kelas gua Zaki sama Samson lah pokoknya. Sama Niko, sama Nio, sama siapa lagi tuh? Farhan sama banyak lah. Loh. Kalian tuh masih berdua pertemuan loh guys, masih ada 2 pertemuan lagi loh. Tuh 3D lagi, pusing atau 3D loh. Maaf ini tadi yang dikerjain kelompok yang mana Pak? Tugas 1 kalau kalian mau kerjain kelompok, oke. Nanti siapa yang bikin, jadi satu orang siapa yang bikin untuk 2D aset, siapa yang bikin 2D animasi, siapa yang bikin 3D, nanti kalian submitnya tapi individu. Walaupun ngerjainnya sama-sama. Nah tinggal kita yang dosen-dosennya yang keter-keter jawabnya. Ini kok sama? Ya itu tadi kata Pak Agus ya. Pemikirannya sama kali Bu gitu. Anak-anaknya gacor banget sih Bu gitu. Parah sih. Udah nih tadi kamu di share sama Mbak Anip itu kan di grup ada share apa tuh nama-nama kelompok enggak yang di WA bisa dicek, kita ada nama-nama kelompok dan teman-temannya. Ini saya jelasin dulu biar kamu Samson sebelum kamu ngomong udah aku sebutin dulu. Samson kamu nih, sebentar ya Samson, kok punya aku nggak ada nih. Berarti bisa milih 2D atau 3D gimana Pak? Enggak sih, nggak bisa milih sih. Kalian di kelas game artis tuh nanti dapat semua, harus ngerjain semua 2D dan 3D, UI, UX dan juga musik itu harus dikerjain semua. Pusing itu. Nih tadi udah di-share sama Mbak Ipeh kan, Mbak Ipeh sama Mbak Hanif. Gara-gara ngobrol sama yang lain nih. Kamu nggak tahu tuh bocah Mari kayaknya. Jadi di sini ada kelompoknya nih. Jadi kelompoknya ada warnanya ya guys ya. Kelihatan ya punya aku? Ya. Ada warnanya itu. Jadi contoh nih dari Vina sampai Era. Ini satu kelompok dia. Jadi ini kelompok 1 ini. Terus dari Fadlan sampai Lindi itu satu kelompok. Dari Samson, nah nih temunya Samson nih sampai Nio satu kelompok. Terus dari Muhammad Rama sampai gila Muhammad Rama sampai Zaki. Pokoknya kelompok 3 sama kelompok 2 lu sama kelompok 3 sama 4 lu the best dapat Zaki sama Samson. Dah deh itu gila aja deh. Gila sih. Itu keren-keren semua itu orang-orangnya. Gue proud. Gue dapet proud. Oh saya terakhir namanya kan Z. Gue saya terakhir. Itu bukan apa. Coba deh Zaki besok namanya Agis. Jadi A-K-I-Z. Nah biar nomor 1 Zaki gimana? Itu aja sih. Itu dari aku aja sih. Itu dari aku. Anjay digendong Samson. Nah tuh Nio anjay digendong Samson Betawi. Konfirmasi ini kelompok buat tugas eksam Pak atau kalau tugas 1 sampai 5 tetap sendiri-sendiri. Kalau tugas 1 itu sendiri-sendiri, seingat saya. Jadi submitnya sendiri-sendiri. Cuma kalau eksam itu kelompok. Nah, ya.
Tolong nanti tanya lagi di Discord ya, siapa tahu saya kecelik ya. Di grup aja, di grup WA. Di grup ya tuh. Karena tidak semua membaca Discord tiap hari. Betul, tidak semua baca Walaupun- peraturan. Walaupun di WA juga kita malas. Tapi pasti dijawab. Walaupun agak Kita kan beler, berusaha. Kita kan mata berusaha. beler nggak apa. Ya, jadi pembagiannya gitu ya, guys. Jadi untuk tugas 1 sampai tugas Samson, tugas 1 sampai tugas 5 tetap individu yang kuat, lalu eksamnya baru kamu kelompokan. Jadi kamu Vina, Hendro Kartiko, Ninyoman, Evan, Julian, Alia, Era satu kelompok satu. Nanti kalau saya nggak mager, nanti saya buatin kayak community gitu deh. Soalnya Pak Agus mintanya di community-in gitu. Paham ya? Jadi di community itu jadi biar nggak nanti Pak Agus gampang ngeceknya, Pak Agus gampang. Nanti di dalam situ Keren. cuman kamu sama Pak Agus. Cuma dua. Samson dan Pak Agus. Ntar dibuatin community kayak motor gitu, geng motor. Iya. Kalau nanti ada namanya prediksi. Keren. Oke. Paham? Insya Allah paham. Pokoknya dah tinggal dicek aja deh kelompoknya siapa dan bla bla blanya. Udah ya, itu aja deh daripada kamu makin ngelantur Samson Diva. Jadwal yang tadi di-share di mana, Kak? Coba cek di Samsat coba. Di WhatsApp ya. Lagi dikoordinasikan dulu ya. Konversi kelompok tugas eksam Pak. Kalau tugas satu, oh ya udah tadi ya. Udah. Jadwalnya nanti bakal insya Allah di-share besok. Besok di-share untuk konfirmasi besok jadwalnya. Bagaimana? Ini dari Pak Agus tadi ya, Mas. Siapa nih? Ramadan. Ramadan Sananta. Ya, terima kasih. Latif. Nah, Alat ya. Latif Ramadan. Nanti bakal di-share besok di WA dan di WhatsApp grup kelurahan. Oke, pokoknya tinggal kamu liatin WhatsApp dulu deh, WhatsApp sama apa namanya itu, sama ininya rutin dicek. Discord juga tuh, di Discord saya udah nge-share YouTube untuk tadi materi Pak Agus, kalau pengen diulang lagi bisa. Nanti yang ini juga saya share juga di YouTube buat nanti bisa diulang-ulang mungkin kalau kamu pengen diulang-ulang kan. Kayak tadi pengen pertanyaan apa, lanjut aja. Seperti itu guys ya. Ada lagi nanya? Nggak ada? Karena sudah, ini kita tutup aja kali ya. Tutup aja. Tadi di atas nih saya share sekali lagi, jangan lupa saya mana sudah kita juga. Kak, presensinya kok belum? Lupa. Kau. Lengah dikit jualan lobster deh. Lengah dikit jualan lobster, bener juga tuh ya. Siapa yang belum presensi silahkan presensi dulu, 2 kali presensinya, presensi untuk game artis sendiri sama presensi untuk ICE-nya. Oke guys, kan di presensi ICE takutnya ada foto tuh. Nah fotonya tuh yang aku share di WA itu guys. Keren. Asal aja nggak sih asal, yang penting ada mukamu. Jadi kalau mukanya lagi bete, ngerti sendiri kan kamu, siapa suruh kamu tadi mukanya bete itu. Udah ya, itu aja ya hari ini ya. Presensi bisa dicek gak sih Pak, udah masuk atau belum? Bisa nggak ya? Bisa saya cek nanti. Tapi saya cuma bisa ngecek yang presensi yang pertama itu, yang presensi itu di karakter animation itu, yang itunya saya nggak bisa cek, yang ICE-nya ya tugas dari sana aja lah. Insya Allah masuklah, kamu berdoa. Ya berharap yang terbaik aja lah. Ya. Semua, namanya juga semua cuma diserahkan kepada apa? Tuhan. Diserahkan pada bos sih sebenarnya. Bos ICE-nya. Bos ICE betul. Ya, Ibu gitu. kemarin itu, ibu yang kemarin. Contoh Niko nih, yang ini ada nggak nama Niko? Oh ada Niko Suryo Prayogo ada, udah masuk. Udah gitu aja. Masuk kok Niko. Di sini udah ada berapa orang nih? Harusnya 30 kurang 2, aku sama kamu sama Mas Raffi dikurangin 28. Bener nggak sih 28 di sini? Kita cek. Mana sih?
Oh, baru 21. Udah gitu aja. Yang belum presensi silakan presensi. Ada ternyata yang belum presentasi. Baru gue ngomongin, jangan lupa presensi, jangan lupa presensi. Baru 21 orang, saya nggak tahu siapa yang belum. Karena banyak banget yang belum. Oke, mungkin itu aja karena saya mau persiapan untuk menonton bola hari ini. Nah, ini Sintayong lagi pemanasan. Sintayong lagi pemanasan sama Elimiano, siapa itu yang Wawan, Wawan, Martin Paes. Martin Paes, itu dia. Pokoknya Martin Paes lagi olahraga tangan. Pokoknya kita cut aja deh hari ini. Thank you banget untuk semuanya. Terima kasih udah hadir, terima kasih udah kontribusi hari ini. Ini kok punya aku? Oh ya. Kontribusi hari ini, thank you. Mungkin itu aja dari saya. Jangan lupa hidup sehat dan peace, love, and gaul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Thank you. Thank you guys.